Provinsi DKI Jakarta menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM di 15 sekolah setelah adanya temuan kasus COVID-19 selama penyelenggaraan pembelajaran tatap muka 100%. Atas temuan 15 sekolah ini, Pemprov DKI Jakarta masih tetap melaksanakan PTM dengan kapasitas penuh atau 100%. Hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu SKB 4 Menteri dan SK Kepala Dinas DKI Jakarta. Lalu bagaimana seharusnya Pemprov DKI menanggapi hal ini? Kita akan membahasnya dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Mas Satriwan Salim. Assalamualaikum Mas Satriwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Mas, ini saya agak prihatin nih dengan kasus yang muncul di sekolah. Satu persatu mulai muncul. Bagaimana Mas Satriwan menilai hal ini? Ya, ini menjadi indikasi ya bahwa SKB 4 Menteri level nasional atau SK Kepala Dinas Pendidikan nomor 1363 ya 2021 tentang PTM 100% perlu ditinjau ulang saya rasa. Kenapa perlu ditinjau ulang? Karena melihat ya gejala gitu meningkatnya yang positif gitu. Kemudian kalau kita lihat juga bor rumah sakit, kemudian data-data, walaupun memang belum 5%, masih di bawah 5% positivity rate-nya, tapi ini kan cukup membuat kita khawatir gitu ya. Nah, makanya P2G dari awal meminta untuk konteks DKI itu tidak langsung 100%, ya kan, tetapi bertahap mestinya PTM-nya itu 50%, 75%, nanti dievaluasi, kalau bagus, ya kan, baru 100%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini sedang terjadi gitu ya. Nah, kami meminta agar swab PCR itu dilakukan secara rutin ya, berkala ya, oleh Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan setempat. Nah, kami sih melihat ini agak jarang ya. Kalau yang masuk sesi sebelumnya itu berkala, tapi sekarang ini kok belum gitu ya, belum rutin dilakukan oleh Pemprov DKI kepada guru maupun peserta didik gitu. Nah, sehingga kalau laporan yang kami terima itu konteks DKI yang positif itu lebih kepada pemeriksaan mandiri kan, yang dilakukan misalnya oleh orang tua gitu ya. Nah, tetapi untuk pemeriksaan aktif atau ya melalui swab PCR itu tidak gitu. Nah, kami kok rasa-rasanya yakin gitu ya kalau dilakukan swab PCR gitu secara acak berkala, ini jumlahnya akan lebih banyak Mas. Akan lebih banyak dari yang sekarang gitu ya. Baik siswanya maupun gurunya. Apalagi kita tahu Jakarta relatif tinggi ya sekarang ya, menjadi epicentrum ya pergerakan varian Omicron ini gitu. Yeah. Gitu Mas. Mas, ini kan ada sekitar 6.000 sekolah ya dari SD sampai SMA yang ada di ibu kota. Nah, kalau misalnya dilakukan secara periodik menurut Mas Satriwan, idealnya bagaimana ini untuk mengatur? Ini kan semua sudah beroperasi penuh kan dari 6.000-an sekolah ini. Itu bagaimana kira-kira yang idealnya? Apakah dibuat secara random dalam hal ini atau bagaimana menurut Mas Satriwan? Kalau melihat hasil. Betul, untuk testingnya Mas, testing dan tracingnya. Nah, kalau untuk testing kan bisa dilakukan ya, misalnya kita kan masuk 3 Januari kemarin ya. Ini sekarang sudah minggu kedua atau sebutlah minggu ketiga. Ya mestinya sudah ada gitu di minggu kedua itu. Ya kan, nah tapi ini belum gitu ya. Saya melihat agak lambat gitu untuk testingnya gitu. Nah, dan saya rasa sumber daya manusia yang dimiliki oleh DKI cukup banyak untuk melakukan testing itu kan tidak semua kan, tapi secara acak gitu. Nah, sementara itu dilakukan juga protokol kesehatan di sekolah itu harus betul-betul diawasi ya, dilakukan, karena kami mendapatkan laporan baik di Jakarta maupun di daerah-daerah ya, kami punya data tidak hanya di Jakarta gitu, pelanggaran itu banyak terjadi sebenarnya. Ya kan? Pelanggaran terjadi ya?
Ya, betul. Kalau kita mau mengacu SKB secara konsisten ya dan konsekuen gitu, SKB 4 Menteri kan harus 1 meter. Nah, kita lihat ruang kelas kita ini kan relatif kecil sebenarnya, Mas. Ya, apalagi untuk SMA ya. Untuk SMA itu kayak di DKI kan kita satu kelas itu 36 sampai 40 loh. Nah, kalau jaraknya 1 meter ya itu apa namanya, rasa-rasanya kelasnya nggak muat gitu. Nah, yang kedua, kami menemukan banyak sekali sekolah yang tidak punya ventilasi dan tidak dibuka. Kalau dia punya ventilasi tapi tidak dibuka gitu. Padahal wajib dibuka. Nah, kantin juga demikian. Nah, Hmm. kantin ini kan kalau menurut Menteri ya tidak boleh dibuka gitu, ya kan? Nah, karena memicu kerumunan. Tapi di sisi lain, di Jakarta maupun luar Jakarta, ya di Banten, di Sumatera Barat, ya Jawa Timur, NTT, kami dapat laporan itu ya, di Bogor sendiri, ya itu ya dibuka gitu, biasa saja di daerah itu. Jadi ini SKB 4 menterinya rasa-rasanya lemah ya dalam implementasi gitu. Jadi kayak macan kertas saja gitu. Nah, di Jakarta kan kita cukup ngebawelin kan di media juga. Tapi di daerah itu slow-slow saja gitu. Kantin dibuka, anak bahkan nggak pakai masker. Saya punya foto-foto ya kan di Pandeglang misalnya, di Solok Selatan gitu ya, tidak pakai masker seperti biasa gitu kan. Nah, jadi ini yang menjadi kekhawatiran kita, sehingga kami meminta dinas pendidikan atau aparat gitu ya melakukan sidak. Silakan sidak ya sekolah-sekolah itu termasuk di Jakarta sendiri. Coba betul nggak sesuai dengan SKB atau sesuai dengan aturan Kadisdik nomor berapa 1363 tadi gitu, jarak 1 meter, ventilasi udara, kemudian berkerumun nggak pagi-pagi gitu. Karena kami dapat laporan juga berkerumun ya kan karena datang di waktu yang sama gitu anak-anak itu. Gitu loh, Mas. Saya melihat kalau yang terkait dengan prokes Mas, Satriwan, saya sepakat bahwa memang ada beberapa pelanggaran gitu yang terjadi. Nah, saya justru melihatnya juga begini Mas, orang tua itu sebetulnya memiliki keinginan agar anaknya sekolah supaya nggak kelamaan di rumah. Nah, di satu sisi kita mengerti beban orang tua, dan di sisi lain kita juga mengerti bahwa ada beban sekolah yang harus diselesaikan terkait dengan kurikulum, terkait dengan pendidikan, terkait dengan prokes dan lain-lain gitu loh Mas. Nah, sekarang kalau misalnya dalam situasi seperti ini, grafiknya sudah diperkirakan akan naik. Jakarta diprediksi akan mengalami puncaknya pada bulan Februari. Menurut Mas Satriwan, apakah sekarang kita bisa katakan sebaiknya hentikan PTN 100%? Atau sebaiknya kita turunkan jadi 50% atau 25%? Ya, ini memang pilihan pertanyaannya juga sulit ya, sesulit menjawabnya. Jadi saya melihat kan sudah 3 minggu kita lalu dievaluasi, pasti sudah dievaluasi oleh Pemprov saya rasa gitu. Tapi kalau membaca grafik tadi ya kan prediksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya Februari, Maret, saya sih terpikir ya gitu, Pak maksimal itu 50%, Mas. Ya kan, maksimal 50%. Oke. Masuk gitu ya. Nah, artinya kan pembelajaran hibrida. Ini kalau kita berbicara Jakarta ya. Nah, karena Jakarta ini relatif mampu untuk menggunakan metode hybrid learning atau blended learning. Kayak yang kemarin, yang November kemarin kan sebelumnya kan kita blended learning kan. Nah, separuh di rumah, separuh di sekolah, di waktu yang sama gitu. Nah, walaupun ada daerah seperti Surabaya menerapkan skema sesi misalnya, ya kan. Jadi 6 jam sehari itu dibagi 2. Sesi pertama 3 jam atau 2 jam, sesi kedua berikutnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan, tapi di daerah ya gitu. Jogja juga saya melihat PTM-nya juga dilakukan secara bertahap gitu. Nah, kalau di DKI skema 50% maksimal itu bisa dilakukan. Nah, sebenarnya Mas Kabul, ada sekolah-sekolah swasta yang mereka tidak 100% mengikuti SKB 4 Menteri. Dalam hal ini PTM 100% enggak. Ya, tapi ada yang sifatnya setengah. Misalnya kelas kalau SMA ya, kelas 10, kelas 11 itu mereka nggak masuk tiap hari, Mas. Ya mereka masuk seminggu itu 2 hari atau 3 hari gitu ya. Oh, Sedangkan begitu kelas ya? 12 buka, ada itu banyak dan di Tangerang juga kami dapat laporan demikian. Ada yang seminggu cuma 2 kali masuk gitu ya. Maksimal 3 kali gitu. Jadi tidak 100% siswa dan tidak 100% harinya Senin sampai Jumat gitu. Nah, saya rasa itu bisa dilakukan gitu kan. Jadi tadi ya skemanya pilihannya banyak 50% maksimal, kemudian hibrida atau blended learning gitu kan. Nah,
sambil kita melihat perkembangan gitu. Jadi itu Mas. Jadi nggak 100% seperti sekarang ini gitu. Simpulkan bahwa memang sebaiknya tidak perlu 100% saat ini. Sebaiknya 50% lah maksimal, begitu ya Mas ya? Betul. Baik. Terima kasih Mas Satriwan atas informasinya dan telah berkenan berbagi pengalaman dengan kami di MG Radio. Ya, terima kasih Mas Kabul. Sehat-sehat selalu Mas Satriwan.